sahabat Bonsakul. Malam hari ini merupakan perdana bagi Bonsakul Channel untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan podcast. Hari ini 26 Maret tahun 2022 bersama Bonsakul Channel kita akan membahas tentang kesenian lembu ireng. Banyak netizen bertanya pada saat saya browsing di internet, itu apa lembu ireng itu, kemudian kesenian dari mana. Maka dari itu sangat berbahagia sekali malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, termasuk pemilik langsung dari lembu ireng. Mungkin bisa langsung diperkenalkan. Baik Pak Oman, terima kasih. Selamat malam kembali. Nama saya Heni Dwi Yuliati. Saya adalah pemilik atau owner dari Lembu Ireng Percussion. Gitu ya? Iya Pak, betul sekali. Ini ternyata pemilik dari lembu ireng, kesenian lembu ireng itu adalah masih muda sekali, gitu. Jadi sangat ini ya, mungkin bisa nanti sebagai para pemuda Kota Probolinggo bisa meniru jejak daripada Mbak Heni. Ya Mbak Heni, pertanyaan awal ini mungkin bisa diceritakan sejarah daripada dibentuknya kesenian lembu ireng ini bagaimana? Oh baik Pak. Jadi begini awalnya, lembu ireng itu terbentuk karena di rumah itu sering banyak anak pemuda, khususnya anak SMP, SD itu berkumpul di rumah saya itu. Tapi itu nggak tahu mereka ngapain, kosong gitulah. Terus mereka itu inisiatif gimana kalau kita itu membentuk suatu perkumpulan yang berguna, yang bermanfaat seperti itu. Terus kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk suatu grup musik tradisional perkusi yang diberi nama Lembu Ireng. Demikian Pak. Jadi begitu asal usulnya. Jadi mereka yang awalnya kosong setiap malam berkumpul di rumah, kan mereka nggak tahu ngapain, lalu mereka meminta untuk mengisi kegiatan mereka dengan suatu hal yang bermanfaat. Gitu ya. Berarti ini awal-awal mungkin di sekitar rumah Mbak Heni itu ada anak-anak mungkin mukul apa gitu ya. Ternyata ada ide dari jenengan sendiri, mungkin juga dari keluarga, itu gimana kalau diarahkan anak-anak tersebut ya. Iya betul Pak. Oke, terima kasih informasinya Mbak Heni. Mungkin lanjut juga ini bisa diceritakan juga kata-kata lembu ireng. Kenapa kok disebut lembu ireng? Karena kalau dalam arti lembu itu kan sapi ya. Sapi hitam itu kayaknya menakutkan. Nah ini gimana kok disebut sebagai lembu ireng ini? Nah sebenarnya nama lembu ireng itu ya teman-teman atau warganet bukan hanya sekedar nama, tapi juga ada filosofinya Pak. Ada filosofi dan arti. Jadi kata lembu ireng kan terdiri dari dua kata ya Pak ya. Nama lembu ireng terdiri dari kata lembu dan ireng. Nah lembu itu kita ibaratkan dengan sapi. Sapi itu kan merupakan hewan jinak Pak. Hewan jinak kita ibaratkan sebagai mereka, para pemuda yang ikut dalam kelompok sanggar seni saya itu, karena mereka itu lebih mudah untuk kita arahkan. Nah seperti sapi kan kita mudah untuk membantu manusia membajak sawah gitu, memiliki banyak manfaat kan untuk manusia. Jadi saya ibaratkan seperti itu untuk lembunya ya Pak ya. Kalau untuk irengnya ini, untuk irengnya, nah ireng itu kan teman-teman biasanya menganggap warna ireng itu gelap, runyam gitu. Padahal kita itu jangan menganggap warna hitam itu seperti warna yang kotor. Ada pepatah, satu titik tinta rusak susu sebelanga. Nah jangan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya ireng itu begini, pemuda itu memiliki ide atau masukan pendapat yang penting, maka orang dewasa itu harus bisa mempertimbangkan gitu. Mungkin pendapat mereka itu benar, masukan mereka itu benar, jangan selalu dianggap salah. Halah kok kamu kan kecil kan, seperti itu Pak. Jadi mereka itu pendapat mereka harus kita dengar, karena kan masa depan bangsa dari tangan pemuda gitu. Benar. Setuju saya Mbak Heni. Ya, sahabat Bonsakul, ya ini tadi kita
sebagai pembuka saja pada saat kita mungkin mengulik apa itu lembu ireng kesenian yang ada di Kota Probolinggo. Lanjutnya mungkin ini, sepertinya Mbak ini kita ada produk dari UMKM dari salah satu UMKM yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon, di mana ada beberapa UMKM memproduksi sebuah makanan ringan yang mungkin bisa nanti menjadi oleh-oleh dari wisatawan ataupun wisata dari luar kota. Mungkin bisa kita cicipi dulu. Ya, baik Pak. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari teksturnya, ini rapi banget, artinya rapet banget, tidak ada celah untuk nanti misalkan kalau dimakan itu apa istilahnya ayam ya, bahasa Jawanya ayam gitu ya. Jadi ini tetap keras gitu. Jadi ini merupakan salah satu produk UMKM yang ada di Kota Probolinggo. Jadi ini kemudian ada packing yang juga, ini yang juga pakai bungkus kertas, tapi juga alhamdulillah rapi banget gitu. Terus ini kalau orang tidak tahu bagaimana rasanya, kita harus mencoba. Iya Pak, kita harus mencoba dulu. Ya, supaya kita bisa bicara kepada netizen bahwa amplang produk UMKM Kota Probolinggo itu memang sangat enak sekali. Iya, benar sekali. Monggo Mbak, ini bisa dibuka ini produknya. Monggo Pak Oman. Oh oke, silakan dulu Mbak ini. Nanti kita karena juga ini rapat sekali, tidak bisa dibuka, harus pakai gunting. Wah, keras sekali, tapi renyah sekali. Ya, renyah sekali. Jadi patut bagi warganet yang mungkin mampir di Kota Probolinggo bisa langsung menuju ke UMKM Kembang Sari yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon. Oke, sahabat Bung Sakul yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, ya itu tadi perbincangan kami dengan Mbak Heni yang merupakan pemilik langsung dari kesenian lembu ireng. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita sampaikan kepada Mbak Heni, yaitu ini, kalau boleh tahu Mbak Heni, mungkin Mbak Heni ini untuk mengelola kesenian lembu ireng, ini mungkin ada berapa anggotanya kalau sampai dengan sekarang? Sampai dengan saat ini anggota kami di perkusi saja itu 30 orang Pak. Kalau untuk di anggota yang lain, misalnya seksi perlengkapan atau dekorasi, itu kita bisa mencapai sampai 50 orang gitu. Waduh, iya. Banyak juga ya? Iya, banyak juga Pak. Karena kan kalau di dekorasi kita itu kan menggunakan semacam properti seperti kereta gitu Pak. Oh gitu, iya. Iya. Kalau belajar itu ukurannya berapa itu Mbak ini? Ukuran panjangnya itu sekitar 7 Pak. 7 meter, ya lebarnya 5 meter, tingginya 12 meter. Jadi kalau untuk perkusinya 20 orang ya? 30? Ya, karena kita kan kalau tidak menggunakan sound, sudah murni suara aslinya saja sudah keras Pak. Keras banget ya? Iya, keras banget. Nah ini, kalau tadi dibilang Mbak ini walaupun tanpa sound itu juga kenyang banget. Nah ini peralatannya dari apa saja ini? Nah, untuk peralatannya kita itu ada peralatan yang dari tradisional, ada juga yang dari semacam tong Pak. Tong? Iya, tong plastik, tong ikan, atau drum dari itu Pak, drum LED. Iya. Kita kolaborasi dengan karet, sehingga mengeluarkan suara ya, bunyi dentumannya yang keras. Iya. Yang nyaring. Yang nyaring ya. Artinya, nah itu kalau di sini disebut kesenian ya. Biasanya mungkin
lagu-lagunya ini mengangkat lagu daerah atau mungkin lagu-lagu yang lagi viral ini mungkin? Untuk lagu-lagunya kita itu mengikuti, ada lagu daerah, ada sholawatan, ada juga lagu-lagu yang sedang tren gitu. Nanti kita akan mengikuti apa peminat dari pendengar gitu, audiens. Oh, Ya, kita seperti iya, itu. Ya, warga ini sahabat Pencakul ini tadi disampaikan bahwa ini ada anggotanya sampai 50 orang. Jadi kalau kita tahu, kita lihat sendiri pada saat pertunjukan itu sangat masyarakat Kota Probolinggo antusias sekali dengan dekorasi warna-warni yang sangat bagus. Ya, Mbak Eni, kalau boleh tahu juga ini mungkin prestasi yang pernah dicapai untuk kesenian ini Lembu Ireng apa saja? Untuk prestasi yang pernah dicapai itu dalam lomba, misalnya saya ini dalam lomba pemuda pelopor, lomba pemuda pelopor di bidang sosial, budaya, dan pariwisata di tingkat Probolinggo. Yang mengadakan? Yang mengadakan, ya, Spopa. Di Spopa ya? Iya. Iya. Iya, juara 1 itu. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, mungkin ada prestasi lain? Ada seperti lomba patrol itu juara 3. Waktu Ramadan sebelum Corona itu. Oh, 2019 gitu. ya. Iya. Setelah Corona ini kan belum ada event lomba. Event-event, iya. Seperti itu. Terus lomba parade kelompok kesenian juga ada. Seperti itu, Pak. Iya. Lomba virtual hanya ya virtual. pernah ya yang mengadakan dinas budaya hanya beberapa sanggar saja, hanya 3. Iya. Hanya 3 sanggar saja. Sanggar saja. Iya. Iya. Yang mengikuti. Oh gitu. Wah, Oke. ini ternyata kesenian daripada Lembu Ireng itu sudah banyak prestasi yang bisa dibanggakan oleh Kelurahan Kebonsari Kulon juga umumnya Kota Probolinggo. Ya, mungkin ini ya, Mbak, ini kalau kita ketahui tadi disebutkan ada beberapa event lomba yang sudah diikuti oleh kesenian Lembu Ireng ini. Ya, mungkin ada ini harapan kepada pemerintah Kota Probolinggo apa ini untuk kesenian pada umumnya yang ada di Kota Probolinggo? Iya, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya harapan saya itu sangat besar kepada pemerintah Kota Probolinggo, khususnya untuk para pelaku seni, Pak ya. Apalagi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mengeksplor bakat dan minat kecuali dari sosial media. Maka saya pengen itu untuk diberi wadah atau diberi tempat supaya semangat anak-anak itu tidak pernah punah, tidak menyerah gitu, dan memanfaatkan waktu anak-anak dengan mengisi hal-hal yang positif dan tentunya untuk melestarikan budaya gitu. Saya minta hanya diberi wadah supaya anak-anak tetap semangat dalam melestarikan budaya seperti itu. Ya. Dengan ini ngobrol asik dan santai channel Pencakul, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Dispopar juga pemerintah Kota Probolinggo. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Eni. Jadi Mbak Eni hanya ingin wadah saja ya untuk pemuda-pemuda yang ada di sekitar Kebonsari Kulon ataupun di wilayah yang lain ya. Iya, betul Pak. Nah, ya mudah-mudahan melalui Kelurahan Kebonsari Kulon, kemudian juga melalui kecamatan, apa yang sudah menjadi harapan daripada kesenian Lembu Ireng ini bisa diberikan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Ya. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih Mbak Eni atas waktunya bisa hadir perdana. Ini merupakan perdana podcast daripada Pencakul Channel. Jadi mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan untuk memberi informasi kepada masyarakat Kota Probolinggo umumnya, khususnya adalah warga Kelurahan Kebonsari Kulon. Ya, baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga Pak atas undangannya. Iya, sama-sama Mbak Eni. Ya. Sahabat Pencakul, itu tadi podcast perdana bagi Pencakul Channel. Kita angkat kesenian Lembu Ireng, di mana Lembu Ireng juga merupakan ikonik kepunyaan daripada Kelurahan Kebonsari Kulon. Saya bersama Kim Marputi Pencakul menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Puncakul, di podcast perdana ini kami disponsori oleh UMKM Kembang Sari, merupakan milik dari Ibu Mare Utami atau biasa disebut dengan Ibu Yanto. Terima kasih kepada UMKM Kembang Sari yang sudah mensponsori podcast perdana Puncakul ini.